Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita kisah pengalaman teman kita, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau cerita kisah dari di sini cowok ya teman-teman. Di sini aku mau namainya di sini Mbak. Siapa ya namanya di sini? Sini aku kasih nama masnya Raka aja ya teman-teman. Di sini aku namain Mas Rakanya aja ya. Karena Mas Rakanya ini nggak mau nyebutin namanya. Jadi di sini aku buat namanya Mas Raka aja ya teman-teman. Langsung aja teman-teman aku bacain kisah dari Mas Rakanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Raka. Di sini Mbak, saya nggak nyebutin nama saya, tapi di sini Mbak bikin aja namanya Raka aja. Oh ya nggak apa-apa ya teman-teman, biarin aja ya teman-teman. Alhamdulillah berkah padilah sholawat Jibril, sholawat sejaratul nuhud, istighfar 100 kali tiap harinya, dan zikir dan kekuatan doa yang sesungguh-sungguhnya. Tahun kemarin di bulan Desember 2023 saya melamar pekerjaan, diterima sih walau masih cadangan Pressatpam. Dikarenakan memang peraturan perusahaan diposisikan cadangan dulu pada koordinatornya. Dengan itu saya masih bersyukur walau diterima sebagai cadangan. Karena di sekarang ini ngelamar atau mencari pekerjaan sangat sulit Mbak. Dan saya tanya ke koordinatornya, bisakah saya diterima menjadi pekerja tetap? Tapi koordinatornya bilang, dia menanyakan usia saya. Usia kamu berapa tahun lalu? Berapa? Maksudnya dia menanyakan usia si masyarakatnya. Dia menanyakan usia kamu berapa tahun. Lalu saya bilang usia saya sudah 37 tahun. Koordinatornya bilang, minta maaf, di usia segitu sulit masuk menjadi pekerja tetap dikarenakan usia sudah lanjut untuk bisa masuk pegawai tetap. Terus koordinatornya bilang kalau masyarakatnya ini nggak keterima teman-teman karena menurut koordinatornya usia masyarakatnya ini udah lanjut ya teman-teman. Terus lanjut lagi ya teman-teman. Koordinatornya bilang kalau pegawai tetapnya itu maksimal usia 30 tahun. Usia 30 tahun ke bawah bisa netap dengan bisa diterima sebagai netap di tempat itu. Terus setelah itu Mbak ada yang resign, terus digantikan teman saya, tapi cuma kisaran 2 minggu. Oh jadi masyarakatnya ini masuk bekerja sebagai cadangan menjadi sapam ya teman-teman. Terus dia melamar dan mencari pekerjaan itu. Jadi Rakanya ini bertanya ke koordinatornya kalau dia pengen sekali netap di tempat dia bekerja. Tapi si koordinatornya itu bilang, berapa usiamu? Terus si masyarakatnya ini bilang kalau usianya sudah masuk 37 tahun. Tapi dengan usianya segitu masyarakatnya nggak keterima teman-teman. Minimal bekerja menjadi sapam itu di usia 30 tahun ke bawah karena usia masyarakat sudah masuk usia lanjut. Jadi masyarakatnya sabar ya teman-teman. Terus teman-teman keajaiban mulai datang teman-teman. Jadi aku baca lagi teman-teman. Terus si
Masyarakatnya bilang digantikan teman saya, tapi cuma berkisaran 2 minggu. Oh, jadi masyarakatnya ini bekerja sebagai sapaman, sebagai cadangan itu dia menggantikan temannya kalau temannya itu resign, tapi cuma 2 minggu teman-teman. Lalu teman saya dipindahkan lagi, kemudian dengan perkosongan itu koordinatornya menempatkan saya di tempat kerja tersebut, dan alhamdulillah sekarang tepat bulan September 2024 ini saya ditempatkan dan tetap di perusahaan tersebut. Masya Allah ya teman-teman. Walau lokasi tempat saya bekerja lumayan jauh jarak tempatnya dari rumah, tapi saya tetap bersyukur. Alhamdulillah, Masya Allah ya teman-teman. Di sini masyarakatnya bilang dia menggantikan temannya cuma berkisaran 2 minggu, tapi si temannya ini dipindahkan lagi ke tempat pekerjaan lain. Masya Allah ya teman-teman, the power of selawat ya teman-teman. Jadi si masyarakatnya ini ditunjuk oleh koordinatornya supaya dia mengisi kekosongan itu sebagai satpam tersebut. Masya Allah teman-teman, jangan lupa teman-teman baca sholawat setiap hari, jangan lupa teman-teman. Sholat itu memang dahsyat, sholat itu sangat berguna bagi seluruh ya teman-teman, seluruh masyarakat ya teman-teman. Terus masyarakatnya ini bilang dia sangat bersyukur di tempat dia bekerja. Jangan lupa teman-teman selalu baca sholawat setiap hari. Jangan lupa, jangan tinggalkan sholawat. Aku akan selalu ngingati teman-teman untuk membaca sholawat setiap hari ya teman-teman. Baca aja sholawat Jibril, sholawat Munajat, dan istighfar ya teman-teman. Kalau masyarakatnya ini dia baca sholawat Jibril, Sajaratul Nuhud, istighfar 100 kali setiap hari, terus dia berzikir teman-teman. Terus teman-teman, sholawat itu memang dahsyat teman-teman. Kalau teman-teman belum punya pekerjaan, kalau teman-teman pengen ngelamar pekerjaan di tempat tersebut, teman-teman baca aja sholawat di tempat teman bekerja itu teman-teman. Teman-teman baca aja sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah teman-teman akan keterima. Terus nanti akan ada panggilan ya teman-teman. Karena masyarakatnya ini sudah ngebuktiin sholawat yang dia baca ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah tinggalkan sholawat, jangan pernah ngeluh dalam kehidupan ya teman-teman. Jadi teman-teman selalu baca sholawat di dalam hati. Teman-teman kalau teman-teman nggak mau bacanya, maksudnya bacanya lagi kayak gini, teman-teman baca dalam hati, istiqomahkan setiap hari teman-teman, karena sholat itu memang dahsyat, sholat itu memang bagus buat kita ya teman-teman. Di sini aku cuma baca satu testimoni ya teman-teman, karena aku nggak mau bacanya banyak-banyak, nanti anak aku nangis lagi ya teman-teman. Ini anak aku lagi tidur. Dan lanjut lagi ya teman-teman, si masyarakatnya ini sangat senang sekali. Dia awalnya dia diterima sebagai cadangan ya teman-teman, tapi setelah dia membaca istighfar dan sholawat ini tadi, dia selalu yakinin membaca sholawat. Jadi dia yakin dengan apa yang dia baca, dan akhirnya si temannya tadi dipindahkan ke tempat pekerjaan lain. Jadi masyarakatnya menggantikan kekosongan di tempat pekerjaan temannya tadi tersebut ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, inilah keajaiban dan keistimewaan dari sholawat ya teman-teman. Dengan kita bersolawat teman-teman, jangan lupa juga kita jalankan sholat ya teman. Pekerjaan harus kita jalankan juga ya teman. Jangan kita tergantung dari sholawat juga ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pekerjaan lain, ya jalankan teman-teman. Kalau teman-teman ada pekerjaan yang lain, mestinya kalau pekerjaan di luar, teman baca ya teman-teman sholawat. Kalau teman-teman lagi bekerja di luar, baca sholawat. Kalau teman-teman lagi duduk-duduk atau nongkrong sama teman-teman, baca aja sholawat dalam hati. Kalau teman-teman malu dilihat sama teman-teman baca aja dalam hati ya teman-teman, sambil pegang tasbih ini. Nih teman-teman, aku pegang tasbih cuma belinya di Lazada cuma 10.000 aja ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman manfaat dari kita membaca sholawat. Yang pertama, mengabulkan semua hajat. ATM bisa terisi sendiri, hajat-hajat teman bisa terkabul.
terus bikin hati tenang ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lelah untuk membaca sholawat setiap hari. Bacalah sholawat ini istiqomah setiap hari. Dengan teman-teman baca sholawat, hati akan menjadi tenang, keinginan teman-teman akan terkabul, tercapai ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman keajaiban yang alamin semua orang. Tapi bagi yang belum mengamalkan, bagi yang belum istiqomah membaca, pasti dia akan selalu bilang kalau sholat itu nggak mungkin mengabulkan semua hajat. Tapi karena kita yakin, percaya akan keajaiban dari sholawat ini, insya Allah akan terkabul ya teman-teman. Terus teman-teman ada yang bilang, gimana Kak sholawat Sajaratul Nuhud? Nah teman-teman, kalau aku ada waktu itu cuma 1 kali bacanya. Ini baca sholawat Sajaratul Nuhud ini bacanya selesai sholat isya ya teman-teman. Bacanya sholat isya sama aja dengan sholawat Nabi ya teman-teman. Itu sholawat Sajaratul Nuhud itu baca selesai sholat isya ya teman-teman. Bacanya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca sampai 11 kali bisa, sebanyak mungkin nih teman-teman. Tapi aku nyaranin baca aja setiap hari ya teman-teman, karena sholawat itu gak punya batas. Sholawat itu sangat bagus, sangat bermanfaat. Baca aja setiap kita lagi nggak sibuk ya teman-teman. Cuma kalau teman-teman sibuk, teman-teman nggak nggak ada waktu, bikin waktu yang maksudnya itu yang teman-teman nggak bekerja aja, atau teman-teman di rumah lagi santai, baca aja ya teman-teman. Bagi ibu-ibu rumah tangga, baca aja sholawat setiap hari. Kalau teman-teman lagi nyuci, baca sholawat dalam hati. Kalau lagi nyapu, ya teman-teman lagi nyapu rumah, terus lagi nyemurin pakaian, apa-apa teman baca aja sholawat. Karena sholawat itu memang dahsyat teman-teman, keajaibannya. Sholawat itu memang berguna bagi kita ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah untuk membaca sholawat ya teman-teman. Sholawat itu memang dahsyat ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku juga banyak sekali pernah ngalamin juga sholawat, karena sholawat itu sangat membantu sekali teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.